Alhamdulillah berkat doa kita semuanya ya. Ya, menuju PI Pak. PI 6 terakhir ya. Terakhir di PI ya Pak ya. Terakhir di PI. Masih loka 6 sama loka 7 Iya. gitu ya Pak ya. Oke, di PI 6 ini tema pendampingannya adalah refleksi perubahan diri dan dampak perubahan. Jadi nanti pada saat kita sudah kita kan sudah melakukan pembelajaran 6 bulan ya Pak ya. Dan tentunya ada refleksi diri, bagaimana dampaknya terhadap diri kita, terhadap anak didik gitu ya Pak ya. Masuk dalam komunikasi. Kemudian fokus pendampingannya adalah persiapan panen hasil belajar. Dan nanti panen hasil belajar itu akan dilaksanakan di loka 7 insya Allah di bulan April ya Pak. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak yang kemarin Bapak sudah sebarkan angkanya ya. Saya lihat juga di LMS Bapak sudah upload gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ya, berdampak pada diri guru dan juga tentunya kepada murid. Kemudian yang keempat adalah penilaian pemetaan aset Pak, yang kemarin Bapak sudah diskusikan dengan aktor-aktor yang terlibat, kemudian diskusi tentang apa yang tujuannya sudah dikomunikasikan belum oleh pihak sekolah sama pada sekolah yang ada. Soalnya di sana yang terlibat itu luar biasa, gitu ya Pak ya. Oke, kemudian nanti mudah-mudahan dalam PI ini meskipun ini PI terakhir ya Pak ya, tapi bukan berarti kemudian selesai begitu saja gitu ya, membekas dan berkelanjutan tentunya, gitu ya Pak. Itu yang penting Bu. Iya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kabar Bapak sehat. Yang tentunya satu bulan terakhir ini dalam pembelajaran daring banyak sekali hal yang sudah kita lewati, yang sudah kita bersama gitu ya. Bagaimana Pak tidak lanjut atau apa ya capaian yang Bapak capai di selama 1 bulan. Oke. Terima kasih Bu Ismi. Jadi kalau 1 bulan terakhir dalam pencapaiannya, kalau dari sisi pembelajarannya ya alhamdulillah tentunya sudah merujuk pada pemahaman guru murid. Kemudian karena 1 bulan terakhir ini kita belajar tentang program, tentang aset. Nah akhirnya saya jadi tahu nih aset di sini tuh apa, aset jajar apa itu apa yang bisa kita manfaatkan. Seperti nanti saya buat program, ternyata buat program itu nggak mesti kita yang punya keahlian ya. Saya punya program tentang tanaman ya, saya nggak punya kompetensi tanam, tapi ternyata saya lihat teman-teman saya punya keahlian itu. Nah itu suatu aset di sini. Di sini ada lahan kosong juga, itu jadi aset. Jadi memang kalau buat program simpelnya tidak usah ya berpikir terlalu panjang, tapi kita bisa memanfaatkan yang ada di sini dan bisa berdampak kepada murid, kepada sekolah, di karena kalau bicara program kadang orang-orang bilangnya sudah ribet, ini gimana, apa mau apa, tujuannya apa. Ternyata setelah belajar kemarin yang seperti disampaikan oleh pemateri atau dari LMS, ya jangan lihat kekurangan sekolah, gitu kan? Yang kita lihat apa yang ada di sini, kita manfaatkan, kita berprogram gitu. Nah, kemarin saya bilang sampaikan waktu rapat, ada teman yang bilang, tuh di kebun, bilang sih kebun, padahal ya isinya rumput, ada rumput semua. Ini sekolah kita ngeras amat ya, bahasa katanya itu ngeras amat itu kebun katanya gitu. Karena dia berpikirnya ya kekurangan gitu ya, nggak enak dia lihat. Akhirnya saya pancing, ya jangan lihat di situnya Bu, kita bisa ngapain di sini gitu. Nah baru tuh muncul diskusi waktu itu. Ada kita kan mau adiwiyata nih, gimana nih? Saya bilang, nah itu Pak, kita juga mau buat program untuk menghidupkan lahan itu lagi. Kalau kita mikirnya di situ ngeres, bentar banyak itu ya nggak akan rapi ya. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu? Jadi capaiannya sih alhamdulillah sudah sampai ke arah situ dan alhamdulillah satu jalan nih sama rekan-rekan, satu frekuensi lah ya.
ada greenhouse juga sama, ngeres juga. Memang gimana ya? Memang yang kita udah bicarakan Bu ya dari dulu, memulai itu gampang. Mempertahankan yang susah. Dulu itu greenhouse bagus tuh, itu tanaman banyak, tapi ya gitu karena pemeliharaan kurang, terus inisiatornya juga belum ada gitu kan, jadi ya tanaman tanam baik, tapi nanti pemeliharaannya itu mengkalah. Nah kayak di sini kan tadi tanaman gantung banyak, akhirnya karena yang ngurus dulu kita nggak hanya satu orang, hanya penjaga, ya jadi ya nggak pegang gitu. Makanya sekarang digali lagi. asetnya diganti lagi, sekarang kita galakan lagi asetnya, kita libatkan semua gitu. Saya bilang ini program kalau nggak akan jalan kalau cuma ngandelin Mang Pendi doang. Mang Pendi itu juga sekolah itu. Kita udah belajar Pak Bu dari zaman dulu. Ya dulu kita punya tanaman banyak, tapi karena yang ngurus cuma satu orang dan nggak kepegang, akhirnya apa ya? Nah sekarang kita galakan lagi, kita semangatin lagi, kita gunakan aset yang ada. Ini murid banyak, ada guru. Ya dalam pemeliharaan bisa kita kirim, nyiram atau apa, kita manfaatkan aset yang ada. Jadi ya alhamdulillah programnya ini yang khususnya yang terkait yang akan saya buat sudah mau masuk ke gerbang sih. Itu alhamdulillah. Jadi sejalan. Kebetulan sekolah juga perlu untuk adiwiyata dan saya juga punya program, alhamdulillah sejalan gitu kan. Asetnya ada, tinggal kita manfaatkan aja. Gitu. Oke, luar biasa. Nanti awalnya luar biasa itu statementnya Pak. Ternyata apa namanya, perencanaan itu jangan melihat dari kekurangan ya. Iya, Saya nggak bisa bertanam kan gitu ya. Ternyata aset yang banyak ada kok ya. Iya, ya pakai aja gitu bilang. Benar ya. Iya, saya sudah bilang waktu di lokal tadi juga dengan sendiri, saya nanam jahe aja busuk. Busuk, iya. Iya, benar, saya itu paling nggak bisa nanam, paling nggak bisa, nggak tahu kenapa gitu. Makanya, tapi sayang juga sih itu kok ada lahan kosong begitu aja gitu kan. Greenhouse udah mahal-mahal kan sekolah begitu di proyek ini. Ya udah kita manfaatkan aja lah sekalian untuk adiwiyata atau apa. Tapi sebenarnya goal kita bukan, saya harap sih nih, program ini bukan cuma gara-gara adiwiyata doang. Berkelanjutan ya Pak. Iya, saya mau. Saya sering diskusi sama rekan-rekan, kalau bisa nih Bapak Ibu, jangan cuma gara-gara adiwiyata aja. Brand sekolah kita kan pertanian. Brand sekolah ini sebenarnya pertanian sebenarnya. Kan kita, iya, kan potensinya ada kan. Karena kan di Tangerang ini kan sekolah punya brand kan, ada yang punya silat, ada yang tentang IT-nya gitu. Nah, kita di sini asetnya apa? Ada lahan, ada greenhouse. Ya udah, brand kita pertanian kita hidupkan, kita tunjukkan bahwa brand kita memang itu kita jual, betul ya. Kita jual brand kita ke masyarakat. Gitu. Di tengah kota yang jarang pertanian, tapi kita punya brand pertanian. Kan suatu hal yang kontradiktif itu menarik ya. Iya kan? Di sekitar udah nggak ada sawah nih, nggak ada kebun, tapi sekolah kita menyediakan gitu. Mumpung sekolah kita lahannya banyak, gede gitu kan. Jadi cuma jangan cuma brand doang, pertanian ada mana gitu kan. Ngeres lagi. Dan itu saya di masjid itu Pak, ini lihat ini luar biasa ya, sekolah ini sangat luas sekali ya. Hanya saja ada mungkin permintaan nanti akan lebih menarik lagi ke sana. Luar biasa Pak untuk kemajuan-kemajuannya dalam mengikuti setiap bulannya itu selalu ada inovasi. Apalagi kalau hubungan itu Pak dari modul 1 sampai pembelajaran terakhir itu sangat luar biasa. Banyak hal Ya, mudah-mudahan ini bukan hanya terhenti pada saat nanti sudah selesai alhamdulillah, jadi apa ya, ada tantangan sendiri ya pada saat kita sudah selesai mengikuti tadi. Oke, baik Pak, kita akan menuju ke bagian ini, yaitu yang pertama refleksi hasil baik. Ya kan Bapak sudah
memang yang saya masuk kurang itu ketika keterlibatan orang tua secara aktif Bu ya. Kalau bukan pasif, kalau pasif kan kalau baik ada itu kan memang saya selalu komunikasi. Cuman yang masih kurang itu memang keterlibatan orang tua secara aktif. Jadi mendatangkan orang tua untuk mengajar gitu kan. Dalam melibatkan mereka untuk mendidik anak-anaknya di sini atau orang tua yang punya kalian, nah ini yang saya masih jarang lakukan. Jadi perlu perbaikan di situ. Memang mungkin karena kesibukan dan manajemen waktu yang masih agak bentrok, jadi saya belum sampai ke tahap itu. Memang nanti rencananya tahun ajaran baru saya punya program itu, jadi orang tua yang punya keahlian kita sediakan waktu di hari Sabtu minimal sebulan sekali lah dia datang mempresentasikan keahliannya apa ke anak-anak. Jadi di luar pembelajaran, entah orang tua itu punya keahlian dalam buat buket, entah bikin apa gitu. Jadi saya sih mau seperti itu gitu, melibatkan orang tua. Nah nanti untuk pelibatannya itu dalam waktu dekat ini sih ada rencana kita kan mau ada jalan-jalan melalui mobil Jawara Bu. Itu udah schedulein, dan nanti setelah Lebaran sudah dapat jadwal, dan itu kita melibatkan orang tua. Saya mulai dari situ. Jadi saya mau orang tua ini bukan dalam tanda kutip cuma menitipin anaknya di sekolah. Kayak titipan ya. Iya, kan saya bilang sekolah ini kan jadi titipan, jadi tukang cetak ijazah gitu kan. Iya, makanya mulai dari situ saya coba melibatkan orang tua. Saya akan tanya nih orang tua yang kira-kira punya pengetahuan di tempat wisata itu mana, dia bisa jadi tour guide. Nah kebetulan kan di sini kan beragam Bu ya, Indonesia banyak beragam juga, sangat multikultural di sini karena kita ada kunjungan ke Konteng, Bonsandio, ke Virhara. Saya mau tanya nih orang tua yang kira-kira punya pengetahuan tentang itu siapa, bagi tugas dengan guru agama Buddha. Nah gitu, itu rencana nih Bu, memang sudah saya rencanakan. Kan guru agama Buddha kita ada memang satu, tapi kan dalam satu berangkat ada 4 bis Bu. Nggak mungkin guru agama Buddha itu megang semuanya. Nah ini saya mau cari tahu dari orang tua ini ya, ada nggak yang punya pengetahuan tentang, yang punya ketahuan lebih tentang agama Buddha. Banyak juga di sini menurut saya beragama Buddha. Dan saya tanya Pak Takim, memang kita sini orang banyak yang aktif. Sudah, ini kerjasama aja, kerjasama melibatkan orang tua Pak. Jadi Bapak nggak sendirian. Saya mulai dari situ tuh. Nah sebelum nanti orang mungkin dia kelas atau gimana, jadi mulai dari program besok yang setelah Lebaran, insya Allah di April kita ada keliling itu, nah kita mulai di situ. Nah itu di Kota Tangerang ada Jawara. Saya Jawaranya nggak ada sana. Ya orang nggak lewat sini, makanya saya kemarin war schedule tuh jam, jadi tuh dia kan suka penuh. Saya sampai mesen tiket jam 12 malam schedule itu, saking mau dapatnya jadwal biar berurutan gitu. Kita rencana mau pergi semua ke Jakarta Pusat dan Jawara cuma 4 bis, ya kan? Cuma bisa menampung 160 orang maksimal. Kita butuh 3 hari kan, 12 bis. Ya udah. Harinya berurutan, alhamdulillah, meskipun salah sampaikan. Dia mau ke sini, saya coba konfirmasi ke ke orang di subnya, bisa dikondisikan. Bisa dikomunikasikan aja, jadi misalkan di aplikasi titiknya di mana, tapi nanti karena kejauhan misalkan, kan titiknya kan di Puspem, titik jemputnya sebetulnya kita kalau anak dari sini ke Puspem kan agak terang, saya mau lagi bisa nggak, ya bisa nanti dikomunikasikan ke supirnya ada di mananya biar kayaknya itu memanfaatkan aset yang ada di sini. bayang banget itu, bayang anak pasti akan be happy dengan pengalaman mereka. Iya, saya sampai aja ke kapan itu nggak bisa lebaran, nanti habis lebaran gitu kan. Dari kabarnya ke semangat, tenang juga gitu kan. Ya. Kalau dari masukan atau apa yang Sebenarnya kalau dari kepala sekolah sih alhamdulillah positif, cuman dia sih hanya mengingatkannya ya tetap berkolaborasi gitu kan. Yang tadi sampaikan juga jangan sampai C-nya hilang, udah gitu kan.
ya intinya sih beliau mau tetap bergerak gitu. Setelah T-nya hilang ini tetap bergerak gitu maksudnya jangan kalau pemberlawan kembali dia minum Menggerakkan ya Pak ya. Bisa dulu iya harus menggerakkan. iya betul harus bergerakan. Sekarang kita udah tergerak bergerak, nah besok kita saatnya menggerakkan ya kan. Kalau dari rekan sejauh Dari rekan sejauh kita pernah hampir sama gitu. Sebenarnya rekan-rekan tuh sangat positif dan mereka tuh tertarik dengan apa ya, program-program gitu, program-program yang saya buat atau misalkan ada hal-hal yang baru yang saya buat di kelas, mereka sudah penasaran gitu. Nah ini gimana sih Pak, ini gimana sih? Iya. Ya ini saya bagi aja gitu. Cuma kadang kita ngebaginya, kita memang ada kompel nih ya, Iya. karena banyak schedule, ya harusnya kan kompel itu tiap Sabtu, ini kan ada pengajian, Iya. karena nggak jalan tuh. cancel ya Pak ya. Iya, cancel. Akhirnya ya kita sebenarnya kompel juga, cuma di ruang guru gitu. Oh, jadi kurang optimal. Iya, jadi nggak terschedule. Nah ini kita kompel yang ya kita di ruang guru aja. Ayo. Ayo mau apa gitu kan? Ayo mau apa? Jadi Tapi tetap jalan. tetap jalan, sudah tetap jalan, cuma non formal lah itu bahasanya. Kalau dari murid Nah kalau dari murid, mereka tuh lebih senangnya karena ini, karena dulu kan mungkin sebelum ikut CDP apalagi saya juga di daerah yang pelajaran notabene ya belum ada media, belum banyak apa gitu ya. Kalau sekarang mereka lebih antusias dulu, lebih apa, kemampuan berpendapat yang lebih bagus gitu kan. Terus kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya juga bagus, menanggapi juga bagus gitu, bertanya kritis gitu. Banyak kemajuan sih dari siswa yang saya lihat. Tapi kalau siswa, apa mungkin sekarang SD ya, kalau saya kasih pembelajaran metode gamifikasi bahkan games gitu ya, mereka nagih terus. Jadi sekali-kali kan pas saya selingin sama ceramah biasa, diskusi gitu ya, tetap lagi tuh Pak, main lagi dong gitu. Iya nanti kita seling dulu dan nggak bosan gitu. karena sesuatu yang baru kali ya. Iya kan, makanya terus juga sekarang dinas tempat duduk saya sekarang sudah patenkan kelompok. Artinya kelompoknya nggak paten, tetap digilir, mereka tiap hari bergeser. Artinya kan mereka dalam satu hari bertutur kelompok yang sama. Gitu. Karena saya membangun, iya saya nggak mau, saya tidak mau mereka itu kayak misalnya cuma di kelompok itu aja. Mereka harus bergaul tetap dong, bukan di kelompok ya. Mereka tuh geser. Saya tetap harus bikin round geser. Tapi duduknya berkelompok. Nah, nanti ada satu waktu pembelajaran yang kelompoknya itu atau kelompoknya saya kondisikan lagi sesuai gaya belajarnya atau kemampuannya, yaitu tetap Pada ini protes atau apa? enggak, malah kalau duduknya itu aja Pak, ini kapan diacak lagi? Oh, Kemarin udah nangis. iya anaknya juga sudah Iya. ini ya. Mereka tuh senang hal yang beda. beda, terus bikin surprise gitu. Karena kan saya bikin kelompok pakai aplikasi, tiba-tiba muncul sering namanya gitu. Pak diajak lagi dong kelompoknya, iya ntar. Karena Ini kelompok ini. iya, karena kemarin beberapa kali saya pakai aplikasi tim generator kan. Jadi ya acak, komputer yang ngacak, ini kelompok satu ya ini, kelompok dua ini, kelompok tiga. Nah, terus pembelajaran berikutnya jadi dekat sama siapa ya? Luar biasa ya Pak ya, inovasi harusnya. Oke, kemudian rencana ke depan yang ingin Bapak lakukan ya sesuai dengan yang sudah Bapak miliki di kompetisi yang Bapak miliki di setelah nanti kalau saya hilang sudah punya kompetensi rencananya seperti apa? Kan kalau kayak mungkin bukan program inisiatif dengan lain support perencanaan pemetaan seperti apa sih? Kalau untuk rencana depan, setelah saya hilang ini yang tadi bilang memang harus menggerakkan ya, harus menggerakkan karena kalau tidak ada motor yang menggerakkan, saya akan sulit bergerak. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya tetap menjalin silaturahmi kerjasama terutama dengan rekan-rekan. Saya nggak mau image GP ini menjadi hal yang
berbeda di mata mereka. Gitu. Jadi intinya ya saya sama dengan mereka sama. Kita sharing apa yang mereka nggak punya saya kasih, apa yang saya nggak punya mereka bisa kasih. Intinya itu saya ingin menyamakan persepsi bahwa saya ini nggak beda gitu sama. Saya cuma ikut program aja. Saya ada ilmunya, nanti saya sebarkan. Jadi kan kadang-kadang di sini image guru penggerak dan image benar saya alami dari beberapa kawan saya. Tapi itu makanya kan. Aku di Mana-mana aku gitu. Nah, ya apa rata gitu maksudnya. Ya saya mau menghilangkan image itu gitu. Ya, wah dia mau guru penggerak wajar. Nah gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harus dihilangkan. Ya guru penggerak ya sama saya guru, cuma bedanya ya saya ikut pendidikan aja, ikut program, ada pengetahuan ya itu pun nanti akan saya bagikan gitu. Jadi dia tetap berkolaborasi dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekan. Terus juga dalam waktu dekat ini program tetap harus disounding, dijalankan, jangan sampai yang tadi mulainya greget, tapi untuk perkenalannya susah. Gitu. Jadi memang untuk membangun itu perlu kerja keras ya, kerja keras, waktu, tenaga, karena menyamakan persepsi orang banyak itu kan agak susah ya. Jadi kalau orangnya udah idealis dengan idealisnya itu memang ya. Jadi tapi kalau sudah saya lihat alhamdulillah kerjasamanya bagus, sama kan jadi ya insya Allah apa yang saya buat sini mudah-mudahan lancar. Oke, luar biasa loh Pak. Begitu semuanya. Apa yang saya punya kan saya bagi. Tapi juga tidak belum tentu tidak ada dari teman yang harus kita juga ya, banyak sekali informasi yang ada di sini. Betul. Nah tentunya hal ini dalam kita menggerakkan menghilangkan image itu gitu ya, yang terlibat itu bapak melibatkan Kalau yang dilibatkan ya pastinya rekan-rekan sejawat ya, kita ajak diskusi, khususnya juga kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah ini memang kita memiliki pengalaman bahwa guru penggerak ini ya sama dengan guru-guru yang lain. Kita tidak berbeda, hanya saja kita dikasih pengetahuan yang lebih, gitu kan. Suatu saat kita akan juga membagi dengan terutama kepala sekolah, karena kepala sekolah ini kan tonggak apakah program kita di ACC atau enggak ya kepala sekolah ya kan, apa yang mau kita lakukan kita jadi kepala sekolah. Jadi intinya saya sangat melibatkan kepala sekolah untuk mencapai itu semua. Selain pada itu juga ada guru senior yang bisa merangkul gitu kan, yang diantaranya ke sini mungkin bantuan. Kemudian kita mengikuti perubahan dari yang sudah belajar selama 6 bulan. Kalau kita hitung sih kayaknya mungkin waktunya panjang ya. Mungkin kalau dihitung juga dengan libur dan sebagainya gitu. Kondisi kegiatan yang kita harus buku seperti itu ya. Kalau perubahan dari ini sebenarnya banyak ya yang berubah ya dari diri saya. Kalau dalam pembelajaran ya tadi saya ketika mengajar ya harus belajar harus semua gimana. Dulu enggak ya Pak? Oh dulu kan aja. Dulu Ya kan Pak ya? yang penting kurikulum tuntas. Tuntas, ya makanya itu kita sudah punya kompetensi nih. Iya. Ya kalau dulu saya ngajar tuh kayak dikejar-kejar gitu ya. Kejar materi Pak. Kejar materi, kejar kaya gitu. Jadi gimana ya? Saya nggak mikirin kondisi anak gimana. Saya juga dulu saya jarang nanya kondisi anak sebelum belajar itu saya jarang nanya. Mereka lagi sedih, lagi apa saya langsung aja mulai. Mulai gitu. Iya. Kalau sekarang kadang tujuan lupa ya Pak ya? iya. Karena
estetik gitu kan, sering praktek. Tapi di pelajar bahasa Indonesia dia belum tentu, Iya. belum tentu. Kadang dia lebih suka yang belajar sendiri. Berarti alat estetik itu tidak selalu dia itu akurat mahal. Yang saya amati gitu Bu. Jadi setiap pelajaran yang saya amati nih, si A misalkan, kok di pelajaran matematika dia lebih senangnya misalkan dikasih praktek ya berbeda atau demonstrasi. Kok di bahasa Indonesia dia lebih senang nulis apa gitu, jarang bicara malah gitu kan. Apa ini apa maksudnya, karena mereka yang masih SD, masih labil, maksudnya belum ajak gitu lah bahasanya. Feel apa namanya dari belajar gimana, saya kurang tahu gimana caranya, cuman itu tadi saya tetap memperhatikan kebutuhan mereka dan gaya belajar mereka gimana, maunya seperti apa. Kalau dulu ya itu juga dalam hal dulu kan kalau langsung dapat setelah belajar restitusi dan lain-lain itu ya nggak perlulah seperti itulah gitu kan. Banyak cara menyadarkan anak misalnya dari buku. Karena saya udah alami itu ketika saya di Maluku. Di Maluku waktu pas saya membandingkan Bu ya, waktu saya ngajar di Maluku, cara merubah itu pasti waktu itu. Saya alami Bu ya, saya alami. Dan hukumannya itu jujur fisik. Ya, tapi saya nggak sampai itu sih. Anak dan karena biasa jadi biasa. Jadi kalau dia dihukum, kita marah-marah sampai berbusa. Tapi kalau kita udah megang rotan, baru mereka tahu bapak gurunya marah. Bukan bambu ya, Bu, rotan. Baru mereka tahu bapak gurunya marah. Nah, di situ waktu saya datang itu saya kaget. Kok guru begini? Maksudnya bukan kok guru nih. Kok di sini begitu ya? Ternyata kata guru tengah, kan kalau nggak begini nggak berubah Pak. Nah, tapi semenjak itu saya coba mulai dari kelas rendah. Kita coba polanya jangan begitu deh. Saya kan ada tim guru garis depan ada 3 orang. Kita bagi tugas jangan seperti kelas tinggi. Ada yang kelas rendah, tengah, kelas rendah sama kelas tinggi. 1, 3, 6 atau 3, 5. Kita coba polanya dirubah jadi dari kelas rendah jangan dikasih hukuman begitu, dikasih mempan. Tapi kalau yang udah ngebadak ya bahasanya ya, kalau udah kelas tinggi gitu ya memang nggak. Kalau dari awal kita nggak gitu, karena kan membolongkan batu dari aktivitas itu lama ya. Makanya kita mulai dari kecil, dari dia kelas 1 kita bisa tahu kok kalau gini salah. Kita rubah itu mindset semua itu tahun 2 tahun coba clear itu semua. Maksudnya itu kayu udah nggak ada. Itu kayu udah nggak ada. Setahun 2 tahun hampir 3 tahun lah. Itu sampai menggunakan kayu itu ya. Tapi dari yang tadinya cengengesan dikasih tahu sekarang terus sebelum saya pindah kita diam pun dia udah tahu bahwa gurunya marah. Dan memang saya pakai itu pembiasaan itu saya pakai itu. Makanya ini kita mau membuat anak membiasakan sepositif apa ya misalkan kebiasaan. Jadi anak itu ketika sudah biasa ya udah nyatu sama dirinya ya memang bukan jadi lagi bukan menjadi suatu yang harus dilakukan tapi udah jadi kebutuhan gitu. Saya butuh patuh sama guru, saya butuh hormat sama guru gitu. Kan kadang-kadang kalau nggak kayak gitu mereka patuh ya takut gitu kan. Cuman merubah mindset mereka tuh butuh untuk sopan terhadap guru, butuh untuk sopan terhadap temennya. Jadi merubah mindset yang tadinya takut menjadi kebutuhan itu. Bisa institusi ya Pak ya, kemudian menerapkan yang namanya sistem. Betul. Secara kekerasan dan tadi setiap apa hukuman ya. Hukuman. Dua yang seperti itu. Nah, tadi perkara dalam diri Bapak biasa. Dari dulu pokoknya targetnya itu kurikulum materi saya selesai. Sekarang kita harus siap
Jadi mereka sekarang lebih apa ya? Kalau dibilang lebih akrab sih bukan. Artinya mereka jadi nggak sungkan untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapat. Dulu ada yang malu-malu. Gitu. Mungkin ibu dulu konsultasi lihat si Seko yang secara kecil itu, tadinya dia diam Bu. Karena dia itu bukan inklusif sih, dia mengalami terlambat belajar. Jadi agak minder, ya, agak minder sama teman-temannya. Tapi yang waktu otomatis kan itu juga ada sendiri. Dia yang mau maju, dia yang mau presentasi, teman-temannya dukung. Nah, di situ jadi mereka ownership-nya saya ada di bagian kelas ini tuh lebih muncul gitu. Saya bagian dari kelas ini, jadi saya menunjukkan bahwa saya ada. Yang saya lihat di murid saya gitu. Tadinya saya ada mau tanya nggak? Ya, tapi sekarang nanya ya nanya aja gitu. Kadang mereka saya kasih waktu misalkan 10 menit atau 5 menit, tanya di luar pelajaran boleh. Apa yang kamu nggak tahu gitu. Karena kadang-kadang ketika contohnya itu bahwa begitu ada kosakata mereka nggak tahu. Nah, karena mereka ngambilnya dari situ. Pak, kemarin saya banyak buku. Saya ini apa sih Pak artinya begini, apa sih artinya? Nah, gitu. Jadi kadang-kadang jadi mereka senang gitu. Jadi ibaratnya ya mereka bisa mengeksplor dirinya sendiri, bukan cuma gelas kosong yang diisi air dari kita gitu kan ya. Mereka bisa menggali lebih dalam. Istilahnya saya mau gelas saya diisi ini Pak gitu, istilahnya gitu ya. Saya mau gelas saya diisi sirup warna ini gitu kan. Tapi dia yang mencari rasa. Iya, dia mencari rasa. Dulu kan kamu ini kita kasih gitu kan. Kalau sekarang kamu maunya apa? Nah, istilahnya gelas ini kamu isi apa gitu kan, lebih ke arah situ kan. Jadi yang lebih terasa itu sebenarnya. Terus juga karena mereka lebih aktif lebih itu, jadi kita yang saya lihat kita pemahaman nalarnya yang malah harus nalar Bu. Karena saya juga kurang tahu ya apakah karena berpikir kritis itu melatih nalarnya atau gimana, tapi yang saya lihat nalarnya lebih berkembang gitu. Dari yang tadi saya sering rasakan yang saya rasakan itu sama murid saya tadi mengalami keterlambatan belajar. Yang tadi cuma diam, cuma nyalin. Nah sekarang udah bisa tuh ngerti maksud soal apa. Kalau dia nggak ngerti Pak ejaan ini gimana, dia berani nanya. Kalau dulu diam gitu. Saya keluar dan itu dia aja. Tapi sekarang karena saya kasih kebebasan gitu tuh ya, dia berkembang. Saya rasakan meskipun yang lain juga ada vibe positif ya, tapi yang drastis menurut saya ya sama saya itu Kebebasan yang tertata ya. iya tertata. Kalau bebas ya sebebas-bebasnya udah bagus ya. Oke, kemudian anak aktif, kemudian orangnya kritis ya, dari yang dulunya pendiam sekarang sudah belajar mengembangkan penampilannya. Selanjutnya ada hal-hal yang membuat cukup memuaskan atau memuaskan itu seperti apa Pak? Misalnya nih, oh iya tadi kan saya cukup puas dengan pendidikan saya selama bulan Saya membuat dari diri saya sendiri. Oh, yang menurut saya puas itu selama 6 bulan ya. Yang dari kepuasannya itu saya mendapat pengetahuan, pengalaman terkait apa yang seharusnya kita lakukan dalam mendidik. Jadi konsep mendidik yang sebenarnya ini itu yang memuaskan diri saya. Yang maksud saya yang saya merasa puas dapatkan itu. Jadi konsep mendidik itu harusnya begini. Kan ini rangkaian nih dari filosofi Gajah Dewantara, dasar mendidik itu gimana, terus juga kita dalam mendidik juga harus punya visi seperti apa, tujuannya gimana, terus juga nyambung lagi ke dalam mengambil keputusan selama mendidik itu gimana terkait masalah-masalah anak, restitusi dan lain-lain. Terus juga ujungnya belajar program, lari lagi ke murid lagi. Iya, ujungnya kan murid.
dasar pendidikan ujungnya murid, pada murid. Membuat fisik ujungnya pasti murid, mau murid yang gimana. Pengambilan keputusan juga berpihak pada murid dan sampai dirugikan. Program keluarannya murid juga. Memang betul yang kata Kiai Dewantara bilang yang menghambat murid suaranya ke murid gitu. Jadi saya puas mendapatkan pengetahuan dan pengalaman itu. Tugas saya sekarang ya tinggal mempertahankan, melanjutkan dan meningkatkan. Baik, luar biasa ya, semuanya merujuk murid ya. Makanya ya, kalau yang berpaham itu apa sih keberanian ya? Di awal kita Awal juga ya, itu bahasanya begitu ya. ya kayaknya nggak banget gitu ya. Kayaknya lebay gitu kan, cuma kayak kita sama Tuhan gitu kan. Cuman di balik kata hamba itu banyak filosofi yang banyak penjabaran yang harus kita ngerti. Oke, kemudian hal yang menantang. Yang menantang tentunya kalau dari diri sendiri itu bagaimana menerapkan apa yang sudah saya dapat, apa yang sudah saya pelajari, menerapkan baik dalam diri sendiri maupun dengan warga sekolah di sini. Karena terus yang kedua juga yang menantang itu kadang ada orang yang tidak sepemahaman dengan jadi itu menjadi suatu yang bagian menantang juga bagi saya. Kadang ada orang yang beda persepsi, kadang ada yang bilang nggak gini Pak, ini ribet banget begini kok, ini anak kalau nggak dikasih uang begini nggak beres-beres nih Pak. Nah jadi kadang ada pemikiran-pemikiran teman-teman yang kontradiktif dengan kita. Nah bagaimana yang menantang itu, bagaimana kita menyelaraskan apa yang sudah saya dapat di pembelajaran guru ini. Oh ternyata tuh harusnya begini, jalannya gini. Oke, ujungnya kita mau merubah murid. Mungkin kemarin Bapak lewat sini belok, karena kita lewat sini sama-sama gitu. Ini loh ada situ, mengambil keputusan juga ini ada jalannya. Nah yang menantang itu tuh kadang kemarin saya sempat bicara juga tentang pengambilan keputusan kan ada 9 mata banyak amat Pak. Nggak kelamaan Pak. Ya kita sesuaikan dengan kondisinya gitu kan, dengan kasusnya kan. Ada kasus spontan, ada kasus yang perlu kita identifikasi lebih dahulu kan, apalagi terus dilema etika. Itu kan harus matang Bu, nggak tiba-tiba kita bilang, oh udah sebulan nggak masuk keluarga, nggak bisa Bu. Saya bilang begitu, banyak pertimbangan, kita pikirin dulu efeknya apa. Terus kalau kita ngambil keputusan ini ada nggak yang kita langgar gitu kan? Memang sekolah punya otoritas, cuman kan di balik otoritas itu ada peraturan lagi. Sampai langkah kita ambil itu salah. Itu hal-hal yang menantang itu menyamakan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan kesadaran yang sudah dilakukan. Nah, Udah habit ya Pak? udah habit. Harus dirubah. Iya, masalah sekitar restitusi aja. Iya benar. Sekarang ada restitusi nih Bu, langkahnya gini. Lama banget Pak gitu Pak. Emang sadar begitu Pak? Ya kita coba, kita kan usaha, ya kan, kita kan akan menerapkan yang ilmunya ada, gitu kan. Ya mungkin ibu menerapkan dari pengalaman ibu, nah sekarang saya kasih tahu nih ini ilmunya, coba diterapkan gitu. Menjelaskan dan meyakinkan juga. Iya, betul, itu yang menantang. Apalagi setiap orang kan fisik kepalanya beda-beda. Habit lagi ya Pak? Apalagi gue jadi habit. Luar biasa. Baik, emang luar biasa sih Pak tantangan kita nanti ke depannya ya. Sudah bicara itu kan berat, kemudian sih yang gitu ya. Padahal itu sebenarnya yang memang harus kita lakukan itu sebenarnya penyelesaian. Iya, betul. Supaya nanti ya sedikit yang terjadi bersamaan persepsi yang artinya nanti akan suatu frekuensi kan. Kalau memang sudah mau
ngeluh apa yang saya kebanyakan. Nah itu tujuan kita di sini. Kemudian saya kolaborasi dengan partner kita. Bagaimana teman-teman itu merasakan apa yang kita rasakan. Kita kasih ilmunya. Kita sama dulu sama sudah workshop. Udah akhirnya makanya sampai terbentuk kompol ini. Cuman balik lagi ada aja kendala. Ya Pak ya, kita menuju ke penilaian. Oke. Kemarin kan Bapak sudah diskusi ya Pak ya, dengan berbagai macam aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, pada saat Bapak diskusi itu siapa saja Pak yang terlibat di diskusi? Dari situ ada kepala sekolah, rekan guru, ada OPS, kemudian juga ada dari kebersihan, waromla, ada orang tua juga, itu orang tua. Jadi itu kemarin kita libatkan mereka karena sebenarnya mereka tahu di sini ada ini, tapi mereka belum memahami bahwa itu adalah aset yang bisa kita kembangkan. Bagaimana Pak proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sendiri? Oke, yang pertama saya di awal menyampaikan dulu maksud aset itu apa, jenis aset itu ada apa aja yang ada di situ, itu saya sampaikan satu-satu aset manusia sampai aset manusia. Nah, baru tuh saya buka kira-kira di sekolah ini yang termasuk manusia itu apa aja ya. Nah, baru muncul pendapat, oh berarti kita masuk dong Pak. Iya guru masuk. Nah tuh dia bisa nyanyi tuh, dia bisa nari tuh, tuh mantan nong tuh. Kalau di Tangerang kan nong, kalau di Jakarta abang none ya. Di sini ada mantan final nong tuh nong tuh bisa nari, bisa pencet. Nah iya itu aset itu saya kata. Nah terus di sini aset fisik bangunan apa aja disebutin. Nah terakhir kemarin ngomongin yang masalah aset. Ada yang ngomong itu lahan juga ini Pak, kira-kira saya tanya balik, kira-kira bisa dimanfaatin nggak? Ya bisa Pak, buat ini. Nah itu jadi mereka tuh tahu di situ ada, cuman tinggal strategi pemanfaatan aja, program kedepannya gimana. Cuman kemarin kan baru tahap mengidentifikasi sampai strategi pemanfaatannya aja ya, strateginya gimana, implementasinya itu yang terdekat ya mengenai aset lahan kosong sama unit kos itu. Dari pertama Bapak menjelaskan masih aset, sini satu frekuensi dulu ya. Iya. Asetnya mana sih? Memang harus diselaraskan dulu. Aset itu ini, aset ada tujuh aspek, gini, baru kita identifikasi satu. Soalnya mereka mungkin tidak seperti itu ya. Iya, kan itu banyak juga ya. Lah iya, tinggal kita manfaatinnya gimana nih Bu? Tinggal kita ngembanginnya gimana? Jangan sampai cuma jadi aset pasif fiturnya, aset nggak berkembang cuma disimpan gitu kan. Oke, ternyata setelah menjelaskan aset kemudian bisa menggali informasi, kamu mengenai apa sih bisa dimanfaatkan atau tidak, akhirnya kita bisa mengidentifikasi tentang sumber daya yang ada di sekolah ya Pak ya. Iya. Kemudian selanjutnya adalah tentunya adalah proses support penanganan atau tindakannya. Iya. Silakan. Penanganannya bagaimana, ada kendala pada saat mengikuti proses ini. Oke. Kendalanya itu yang mungkin pada saat posisi penentuan, contohnya kayak penentuan aset politik. Waktu itu saya tanya, di sini ada yang orang tua murid kita yang hubungan dengan politik, kita anggota dewan atau ketua lembaga apa, nggak ada. Apa ya? Ketika satu orang dulu kita pernah dibantu terkait itu. Rombong kita dapat satu, tapi karena bantuan ada pihak anggota dewan atau siapa saya kurang tahu, akhirnya jadi dua, gitu kan? Akhirnya, nah itu siapa? Oh itu temannya bapak ini, temannya orang tua. Nah itu bisa jadi aset kita. Saya bilang, masih berhubungan baik, masih katanya gitu. Nah, ya, memang yang menjadi tantangan itu ya itu terus juga strategi pemanfaatannya mungkin agak panjang situ ngapain aja gitu kan, masih
masih ngambang gitu Bu ya. Sebenarnya karena kan baru juga kita ngomongin aset kemarin. Tapi masalahnya orang ini namanya aset kelebihannya gitu. Jadi belum ini garansi pemanfaatan ya Pak. Iya. Oke, di situ namanya ada jelas untuk mengatasinya bagaimana kembali. Ya, untuk mengatasinya itu dulu kita kembali. Mulai kita bahwa itu aset sebenarnya, misalkan itu dari hostnya ngeres gitu ya, dari ngeres itu lah jadi aset gitu ya. Oke, kemudian bagaimana perasaan Bapak Ya, luar biasa tuh dari perasaan tentu senang ya, tenang, bersyukur, terus ditambah lagi rekan-rekan juga yang support gitu kan. Alhamdulillah tuh saya di sini punya rekan-rekan, punya kepala sekolah selama saya di orang ini selalu bersyukur. Alhamdulillah mudah-mudahan juga dengan saya ketika saya butuh dukungan ini support saya atau apapun ini. Selama ini tidak ada kata-kata yang kurang baik lagi saya dengar tentang yang saya alami. Alhamdulillah selama ini banyak support sehingga tentu itu menjadi hal yang membuat saya senang juga, dan terlalu bersyukur juga di dalam lingkungan yang support saya. Nah, tentunya ada pertimbangan tersendiri ya Pak ya pada saat menentukan sumber daya. Ya, pertimbangannya seperti apa? Nah, jadi kita melihat dari segi kebutuhan sama apa ya itu yang tidak bermanfaat akhirnya menjadi sesuatu aset. Nah, pertimbangan sumber-sumber yang ada dijelaskan. Kalau pertimbangannya itu yang pertama kita lihat efek dari aset apa maksudnya sesuatu itu bisa disebut aset atau enggak, imbasnya ke kepala kita itu apa gitu. Manfaatnya itu bisa nggak ada manfaatnya nggak, pertimbangannya itu kalau itu ada manfaatnya dan ada potensi untuk kita kembangkan, nah itu aset kita gitu. Tapi kalau misalkan dia kalau banyak mudorotnya, kebanyakan kekurangannya, ya itu bukan aset yang harus dipertahankan gitu kan. Misalkan kalau ada sesuatu, tapi alhamdulillah ini nggak ada. Nah, semuanya insya Allah bermanfaat gitu. Efek dari pemanfaatan itu ya. Efeknya harus optimal gitu. Makanya kalau kemarin pada saat pemetaan, saya nggak hanya lemparkan ke 1-2 orang. Mereka bebas kira-kira kita mau ngapain nih? Ini terhadap orang ini nih, si Nong ini nih atau si guru yang bisa ini kita mau ngapain nih? Istilahnya kan kalau di sini kan suka bercanda, ini nih kita mau ngapain nih gitu kan? Ini Bu ini kita ngapain nih, kita manfaatin kayak gimana nih gitu kan bahasanya? Apa namanya, keluarga? Iya, bahasa keluarga aja. Saya pun waktu rapat-rapat nggak selalu formal bahasa, karena kan komunikasi yang baik buat komunikasi yang baik ya, komunikasi yang mudah mengerti, yang nyampe dan nyaman gitu kan. Makanya saya sebisa mungkin pada saat penyampaian program atau rapat itu ya bahasa sehari-hari kita pakai karena yang penting sampai tujuannya gitu. Tadi dari segi anak, rekam sejauh SDM ada SDM, kemudian lingkungan sarana yang ada. Nah, ada nggak Pak yang sebenarnya ada nih sumber daya di sini tapi belum tergali atau belum dikembangkan? Yang ada tapi belum ditemukan di lingkungan sekolah Bu. Ya, jadi sebenarnya itu aset tapi kita belum menemukan itu. Kalau dari sini sih apa ya? Kalau dari benda sih belum ada. Mungkin saya kepikiran sama sampah sih. Itu masih jadi sampah sih, belum jadi aset. Cuman sebenarnya kalau berpikir panjang, kalau itu sampah daun diolah jadi apa, itu bisa jadi pupuk ya. Itu yang belum. Mungkin bisa jadi aset kalau pemanfaatannya tepat. Kan kalau nggak di Sampai saat ini baru sampah aja. jadi ada pikiran saya itu sampah mungkin bisa jadi aset ketika kita bermanfaat. Tadi di sini
banyak sampah daun itu mahal. Makanya selama ini kan cuma dibuang. Ketika itu dimanfaatkan untuk menjadi kompos atau apapun itu yang bermanfaat, itu bisa menjadi aset kita. Kita nggak perlu dikompos berdasarkan untuk menanam. Iya, kan bisa gitu. Makanya kemarin pada saat saya diskusi aset, saya ngobrol sama yang penjaga sekolah, kita ke kompos berdua. Bang, di sini ada lubang timbunan kompos nggak? Ada Pak, di mana? Ini 1, 2, ada 3. Nanti kita bersih. Kita sampah daun jangan memang bakar, jangan memang buang, taruh di situ, ditimbun, dipilah itu, ditimbun sampah daun situ. Nanti kita nggak usah beli pupuk, ambil dari sini. Nah, jadi yang tadi Ibu tanya, ada nggak yang selama ini sebenarnya aset tapi nggak dianggap aset? Ya mungkin ya sampah itu, sampah daun kan itu. berlangsung itu sudah identifikasi ya, Iya. tapi belum dianggap itu lah. Iya, karena masih bentuknya sampah Bu. Karena belum Ada terlihat. penanganan. Iya, belum ada penanganannya sampai saat ini gitu. Saya itu. Oke, ya benar sih, sampah lah tetap sampah ketika tidak diolah. Iya. Tapi sampah akan menjadi emas atau berlian ketika sudah kita manfaatkan, begitu ya. Betul. Artinya banyak sekali itu yang pabrik-pabrik pengolah limbah sampah itu yang akhirnya di luar negeri kan begitu ya Pak ya. Iya. Sehingga sampah itu benar-benar bermanfaat. Iya, jadi barang yang berguna juga, bernilai gitu. Meningkatkan perekonomian gitu ya, kalau hidup dan sebagainya. Kapan ya bisa-bisa ya. Dan tentunya dengan banyaknya guru penggerak ini yang Proses nanti akan melakukan suatu inovasi sehingga ya lambat laun persepsinya satu frekuensi sehingga sampah itu akan menjadi memuaskan. Insya Allah. Nah, kita lihat itu Pak di rawat kucing ya Pak. Nah, itu. Luar biasa itu. Padahal itu kalau misalnya bisa diolah gitu aset. Tapi saat ini ya sampah tetap Sampah lah sampah. Itu tiap hari saya lewat. Oh, iya. Karena rumah saya kan di Sepatan. Kayaknya sih itu. Jadi setiap pagi itu saya selalu lihat gunung sampah. Saya itu kondangan ceritanya ya Pak ya ke temen ya gitu lah. Saya itu nggak tahu bahwa pembuangan limbahnya di rawat kucing, tapi nggak tahu bahwa di situ kan gunung sampah. Kemudian begitu masuk saya tanyalah sama suami saya, itu apa? Jangan lihat kata suami saya, karena saya baru mau masuk kondangan ya. Nggak taunya apakah itu. Dia begitu suami saya bilang itu sampah, saya sudah tidak bisa minum. Kebayang saya itu yang aneh-aneh itu. Bener-bener yang saya lihat itu kan seperti pemandangan gunung ya, kalau dari jauh kan nggak kelihatan bahwa itu sampah yang menjijikkan gitu karena nggak tercium baunya gitu. Luar biasa kalau seandainya bisa diolah itu luar biasa. Nah, makanya itu kata bapak tadi ya, sebenarnya ada, tapi selama proses ini nggak tergali karena sampahnya masih tetap Karena masih ada. Saya bilang ketika dia belum dimanfaatkan itu sampah. Nah itulah aset-aset budaya yang ada, proses identifikasi luar biasa sehingga satu frekuensi dengan teman-teman ya Pak ya. Betul. Dengan semua aktor yang ada, sehingga mereka nanti kalau tahu itu aset pasti akan dieman-eman kemudian dimanfaatkan. Begitu ya Pak ya, kan selama ini tahunya aset itu hanya sesuatu yang kelihatan dan itu pun bernilai secara finansial. Betul. Ya Pak ya. Karena pemahaman mereka yang namanya aset itu ya kayak komputer, fokus, yang aset modal yang kita beli dari dana bos, itu mereka tahu. Makanya kemarin sebelum kita mengidentifikasi, saya samakan dulu frekuensi kita. Aset itu begini, bukan cuma barang-barang kita itu, bukan. Aset itu kita lihat di sekitar sekolah kita, dalam sekolah kita, atau bahkan di luar nih, di lingkungan yang bisa kita manfaatkan, kita bisa aja kerjasama, itu aset kita. Nah, baru kita buka. Baru kita semua frekuensi. Iya, betul. Oke, baik. Tentunya diskusinya sangat menarik ya Pak ya. Selain itu juga kita sampai Pak memberikan aktor-aktor yang terlibat dalam mengambil pemahaman dan pengetahuan. Oke. Baik, kalau bisa panggil. Baik Pak, ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat? Alhamdulillah. Sudah ya Pak ya. Pak, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kita ya dalam sharing diskusi kali ini. Ini dalam rangka kita sharing berbagi ilmu, berbagi
menjadi pengalaman gitu ya Pak ya. Mohon maaf Pak, kemarin kan sudah diskusi di maaf dan tim atau aktor yang terlibat di dalamnya mengenai pemetaan aset ya Pak ya. Bagaimana mengidentifikasi mengelola sumber daya yang ada. Mohon untuk Bapak bisa menjelaskan bagaimana proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Baik. Untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, jadi Pak Anfal atau kita semua itu kita tidak mencari kekurangan ya, tetapi kita itu mencari kelebihan. Kira-kira aset apa yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan atau pengembangan sekolah ini ya. Itu terutama aset itu jadi banyak, ada beberapa aset lah ya, banyak dari aset sumber daya manusia atau fisik maupun non fisik. Luar biasa ya Pak. Kita tidak mencari kekurangan, tapi yang ada apa sih? Yang punya garam ya garam itu harus kita apakan. Misalnya di rumah seperti itu ya Pak, nggak ada lauk adanya garam ini ya. Biasanya kalau nggak ada lauk adanya juga cuma garam, nggak jadi makan kan begitu ya Pak ya. Oke, kemudian tentunya ada kendala ya Pak ya. Pada saat mengidentifikasi bagaimana apakah kendalanya itu, bagaimana caranya. Silakan Bapak. Baik, kendala pasti ada, tapi dengan kita pendekatan, berkolaborasi, sehingga kendala itu sebenarnya tepat tidak menjadikan suatu hambatan gitu ya. Kendala itu tidak menjadikan suatu hambatan. Jadi yaitu pendekatannya kita sharing, berkolaborasi, kemudian juga pendekatan gitu ya, sehingga memunculkan banyak sekali apa yang sudah kami lakukan, Pak Anfal lakukan dalam mengelola aset di sekolah ini, mengelola komponen ini. Lalu saya yang kolaborasi sehingga satu frekuensi. Iya betul. Ya dalam satu satu bisa dikatakan satu komunitas, satu warga ini tidak semuanya satu frekuensi gitu ya. Tadi dengan melalui diskusi mencari apa sih yang ada itu bisa menyamakan persepsi gitu ya Pak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana Pak perasaan Bapak setelah dapat mengidentifikasi sumber daya yang ada Pak? Tentu saja senang sekali setelah mengidentifikasi itu bisa kita membuat suatu kelebihan dari apa yang kita temukan. Contohnya adalah kebun. Memang saat ini kebun itu agak sedikit terbengkalai Bu, karena sibuknya luar biasa, masing-masing guru kita jadi luar biasa. Di awal itu kebun itu waktu itu pertama kali itu konblok. Ini ada konblok ini tidak dimanfaatkan, kita buka Bu. Kita nanam berbagai macam tanaman, ada kacang, ada jagung, ada segala macam waktu itu sayuran, cacing. Nah, kebetulan ada aset di sini anak yang orang tuanya memiliki atau miara beternak kambing. Pak, saya punya kambing punya itu Pak, kotoran kambing. Oh ya Pak, ambil berapa karung tuh Bu. Nah, disebar di situ, kita buka konbloknya luar biasa, sehingga waktu itu dengan bisa membuka lahan itu menjadi sekolah di kecamatan ini hanya SD Rawa Company dan ada 3 SD lainnya untuk mewakili kecamatan Tunda supaya menjadi sekolah ke tingkat kota awal-awal itu. Nah, itu merupakan aset luar biasa. Ini kosong kita buka, didukung oleh kepala sekolah gitu, sehingga alhamdulillah bisa sampai baik, sangat luar biasa yang punya perasaan senang ketika bisa memanfaatkan aset yang ada, apalagi untuk kemajuan sekolah ya Pak ya. Apalagi ada hasilnya, ada penghargaannya. Dan anak menjadi lebih senang. Dan sekarang Bu, anaknya waktu kita membuka jurusan pertanian Bu di IPB, di sini udah beda. Itulah mungkin kata saya apa gara-gara itu ya. Sebenarnya memilih gitu. Kesinambungan ya. Iya.
miring, artinya bisa menorehkan tadi yang nggak tebal jadi tebal gitu Iya. ya. Gitu ya. Hmm. Oke, baik Pak. Untuk perasaannya luar biasa dan tentunya hal ini apa ya, ada pertimbangan tersendiri ya dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah. Tadi selain kebun mungkin ada 7 aset yang ada gitu ya Pak ya. Bapak mohon jabarkan untuk bagaimana pertimbangan dalam kita menentukan aset. Dalam pertimbangan menentukan aset, pertimbangan yang pertama bahwa aset tersebut tentu saja akan membawa bentuk kemajuan di SDA itu pertimbangan. Kemudian juga aset tersebut selain untuk kemajuan khususnya keluarga murid-murid dari SDA ini, pertimbangannya juga dimanfaatkan untuk bekerja sama, berkolaborasi, bersama-sama memajukan di dunia pendidikan. Aset ya. Jadi dengan aset itu ya kita menjadi bagian dari perubahan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya Pak, adakah sumber daya yang ada di sini yang terkait sumber daya itu kan banyak sekali di sini, tapi belum ditemukan sampai saat ini dalam proses sebenarnya. Ya. Yang belum ditemukan itu kalau yang sumber daya di masyarakat itu yang berluar ya. Dari masyarakat itu sudah ditemukan, yaitu ada pencak silat. Itu kami kerjasama dengan orang tua, ternyata anaknya itu juara dulu. Dapat medali emas kemarin di Balai Kota. Nah itu kan tidak dari sekolah ya, tetapi juga membawa nama sekolah, itu kan aset. Kemudian guru ngaji itu juga aset. Alhamdulillah itu juga kita lomba itu tidak hasil didikan dari sekolah, tapi kita kolaborasi dengan guru ngaji di sana, sehingga sekolah tinggal memotivasi itu kan. Untuk Pak RT yang belum ditemukan ini, saya pikir yang belum ditemukan ya ini ya kesehatan dan kecamatan sudah. Bagaimana dengan Sampah kami sudah bekerja sama dengan DLH, kami sudah bekerja untuk sampah diangkut. sudah pasti angkut ya. Belum memanfaatkan, karena beliau kata saya dukung. Saya pengen membuat ini, perlu dukungan dong. Dia punya ide terus terang. Sayangnya mau ngedukungnya juga waktunya masih, masya Allah kata saya. Ayo kata saya, ntar liburan kita chat. Sebenarnya mudah ya, kita anak-anak nanti bawa chat. Itu udah botol-botol udah banyak. Kita mau bikin sekolah itu nama sekolah, apa itu dari botol. Itu warna-warni. Nah itu belum kita laksanakan lah, masih dalam pemikiran. Luar biasa, mudah-mudahan sampahnya cepat menjadi emas. Iya betul. Sekarang yang memanfaatkan baru penjaga Bu. Kalau kemarin memang ayo kita jual bareng-bareng itu kan gitu kan. Nah tapi sekarang itulah sampah dari dia, oleh dia, untuk dia. Emang selama ini kalau sampah itu taunya hanya dipilah, ini bisa dijual, yang nggak bisa dijual ya sudah jadi sampah aja. Oke Pak, mudah-mudahan nanti sampahnya bisa segera terolah sehingga menjadi aset yang apa ya, yang memang benar-benar kelihatan. Oh itu aset, sehingga ketika memang itu aset itu orang itu rasa memilikinya lebih ya Pak ya. Tapi kalau bilangnya itu sampah kayaknya nggak dilirik begitu. Benar-benar sampah ya, untuk pengolahan sampah. Sampah memang sampah. Masih diangkut keluar gitu. Kita belum optimal. Nah, itu sebenarnya aset seperti itu. Nah selain itu juga sepertinya sih pemanfaatan sampah sedikit itu tadi misalnya untuk ini, untuk itu, tapi kan yang untuk misalnya oh ini loh sebenarnya bisa diolah seperti ini memang belum optimal seperti itu kalau saya lihat tadi ya dari yang Bapak juga. Terima kasih Pak atas waktunya, mudah-mudahan diskusi ini menambah wacana kita, motivasi kita
inovasi kita sehingga bisa mempraktekkan hal yang baik ya Pak ya. Toh sekolah ini juga perlu kepedulian, tidak dari kita, dari siapa lagi kan, seperti itu Pak. Kepedulian dari kita juga tidak akan ada artinya kalau tidak ada kolaborasi seperti itu ya Pak ya, dimana anak-anak pun juga harus kita tumbuhkan seperti kesadarannya seperti tadi, luar biasa ya, hanya sekedar awalnya pemanfaatan, akhirnya anak terinspirasi masuklah IPB dan seterusnya. Dan inilah memang tugas kita semuanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menyebarkan dari potensi-potensi yang belum jelas menjadi hal-hal yang sudah tampak jelas ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, selalu sehat, sukses selalu, dan terima kasih sudah memberikan inspirasi yang sangat biasa. Terima kasih ya Pak ya. Kita sekarang dipersiapkan panen hasil belajar ya Pak, yang nanti kita akan akan melakukan di lokal tujuh, bagaimana persiapan baik itu perlengkapan apa saja, kemudian apa yang akan ditampilkan, kemudian idenya bagaimana gitu ya. Nah, tentunya ini sudah dipersiapkan, sudah identifikasi, karena di panen hasil belajar nanti akan menampilkan hasil karya mulai dari modul awal begitu ya Pak ya. Waktu sebelumnya juga sudah kita sama-sama mengingatkan bahwa identifikasi apa yang akan nanti bisa kita berbagi dengan masyarakat, dengan orang-orang di dunia pendidikan. Oke, yang pertama adalah apa ide untuk persiapan panen di Bapak untuk persiapan panen hasil belajar? Yang jelas untuk persiapan panen di Loka 7 nanti rencananya dari saya sendiri dulu ingin menampilkan atau memajang hasil-hasil karya siswa saya dan siswa selama apa yang sudah saya kerjakan di sini. Kemudian juga dari sisi sayanya mungkin saya akan menampilkan hasil-hasil pembelajaran yang sudah dilalui dari modul-modul itu, baik dalam bentuk infografis ataupun hal-hal yang sesuatu yang sudah dihasilkan dan ketika dokumentasi. Seperti itu mungkin juga nanti ada beberapa yang kita tampilkan juga, nanti perlu ada komunikasi juga dengan berarti nanti idenya itu baik itu hasil dalam bentuk koreo visual, bisa juga dalam bentuk ini ya Pak ya, produk ya Pak ya, bisa produk dan juga tentunya bisa penampilan. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu Pak, ini temanya apa? Rencananya temanya itu kebinekaan global. Nah, jadi di sini kita mau menampilkan karena kita ini beragam. Karena kadang kita ada di satu program atau satu ide, tapi nanti hasilnya pasti akan beda-beda setiap orang, betul kan? Makanya aku pikir kita ini aja ya temanya kebinekaan global, karena nanti karena kita ini beda-beda, produknya beda-beda, apa yang kita alami pun berbeda, persepsi kita terhadap itu pun berbeda, gitu kan? Meskipun tujuannya sama, gitu kan, berpihak pada murid atau apapun itu yang hal-hal positif ada guru penggerak, tapi kan tiap orang punya sense untuk menampilkan sesuai selera masing-masing, gitu kan? Meskipun tujuannya sama, gitu ya. Jadi kita ambil tema kebinekaan global. Kemudian nanti yang akan ditanyakan tadi memajang hasil karya, kemudian hasil pembelajaran, infografis, rencana juga nanti kita mau mudah-mudahan bisa sampaikan mau bikin mini site Google site ataupun dari blog itu yang isinya tentang apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita buat, gitu kan? Karena kan zamannya barcode ya, jadi nanti tinggal barcode langsung ke site itu, baru mudah-mudahan terrealisasi. Jadi seperti Google site yang kita buat dulu tentang untuk dokumentasi aksi nyata, itu kan artefak aksi nyata. Nah, kita pengunjung bisa kita arahkan ke situ. Dulu tuh tinggal scan, ini udah mereka hasilkan. Ini dia mereka udah belajar. Sama di situ ya. Nggak usah. Bisa. Mungkin ketika ditampilkan atau yang dibaca itu kan terbatas, karena terbatas ruang waktu kan.
Ya, rencana kami lewat barcode itu ya mereka lewat microsite itu dia bisa lihat, oh ternyata baru penggerak angkatan 9 belajarnya ini, oh menghasilkan ini, dan mudah-mudahan dia terakomodir gitu rencananya. Sudah, Pak, ya? Mudah-mudahan rencananya seperti itu, Ya, Bu. ini mah ide baru dari ini masalahnya kalau kemarin saya juga tampilan. semuanya itu dipajangin di situ. Nah itu kan terbatas tuh fiturnya, kan banyak juga punya dihasilkan. Perwakilan yang terbaik ya. Iya. Maksudnya yang terbaik dari yang baik. Kayak misalkan praktek restitusi, kan nggak mungkin kita tontonin satu-satu, ya mungkin kita bisa kasih site-nya, tinggal scan. Oh Tapi iya. dalam satu rangkuman itu nanti sudah dalam satu barcode ya. Iya. Ada. Jadi bentuknya microsite, kayak microsite gitu yang kita bikin. Jadi kita arahkan ke situ. Nanti kita bikin menunya, misalkan belajar satu tentang filosofi dari Dewantara. Nah kita tuh belajar ini loh, kita belajar ini Keren loh. banget itu. Iya, mudah-mudahan nih Iya. bisa Mudah-mudahan tercapai nih terrealisasi dengan lancar. rencananya Gitu ya, Pak, ya. gitu. Oke, di panen hasil belajar tentunya banyak sekali yang harus dipersiapkan ya Pak ya, dan itu perlu adanya kolaborasi dan nanti bisa menemukan sesuatu yang sangat luar biasa Amin. yang menjadi inovasi dan motivator bagi masyarakat gitu ya. Sehingga Amin. dalam proses pembelajaran itu ada perubahan seperti ini. Amin. Ya. Mudah-mudahan Bu, minta doanya juga Bu ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua lancar. Gitu ya. Kilo K7 sampai terakhir. Amin ya Ini Allah. Dua lokal lagi Pak ya. 2 lokal lagi, tapi ini bayi terakhir. Iya, PI terakhir begitu. Oke Pak, kita di PI terakhir nih Pak. Sekarang kita di bagian akhir pendampingan Pak ya. Ya. Luar biasa tadi ide-ide Bapak, kolaborasi Bapak dengan rekan sejawat, aktor dan sebagainya. Ternyata saling melengkapi ya Pak ya. Betul Bu. Kemudian apa ya hal-hal yang sudah dilakukan praktek baik di pembelajaran sampai anak pun sudah terbawa perubahannya dan bisa dikatakan terinternalisasi. Biasanya begini Bapak, akhirnya begini, enggak lagi kan seperti Iya. itu ya. Nah hal seperti itu sangat ditunggu di nanti nanti pada saat KBM meskipun pendidikan guru penggerak ini sudah selesai. Betul. Justru kita harus memiliki komitmen yang tinggi ketika kita sudah melakukan sesuatu dan kita sudah merencanakan semuanya itu. Nah, aplikatif selanjutnya pendidikan guru penggerak kan terbatas karena waktu ya Pak ya. Di situ ada due date apa dan sebagainya. Nah, besok nggak ada due date-nya Pak gitu. Jadi bagaimana kita sudah punya planning tersendiri ya kita yang harus membuat due date-nya sendiri seperti itu. Nah itu berarti perlu adanya komitmen kan seperti itu ya Pak ya. Terima kasih atas praktek baiknya Pak dalam pembelajaran, kemudian dalam pembahasan, kemudian dalam berkolaborasi baik dengan PP, dengan hasil, dengan rekan sejawat, dengan sesama CGT. Tanpa adanya kolaborasi maka susah untuk saya seperti itu ya Pak ya. Kemudian tentunya hal-hal yang sudah dipetakan, sumber daya yang ada itu nanti semoga bisa dioptimalkan biar sampahnya tidak hanya sekedar menjadi sampah, tapi nanti salah satu contohnya itu bisa menjadi berlian masa seterusnya gitu ya. Itu hal-hal yang ditunggu untuk melakukan suatu perubahan dan tentunya perbaikan dalam pembelajaran. Siap. Nah sebelum kita tutup, mohon untuk di RMS dan sebagainya itu untuk dilengkapi, jangan sampai kita sudah PK6, PK7 selesai, tapi kita masih punya tagihan yang akan berdampak terhadap hal yang tidak lanjut seperti itu. Nah sebelum kita tutup mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan? Oke. Yang pertama dan utama saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Ismi telah mendampingi saya selama pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih atas segala masukan, segala arahan, bimbingan sampai di titik ini. Nggak terasa Bu ya, baru kayaknya Baru kemarin ya? baru kayak kemarin Bu Ismi kemarin. Udah selesai ya Pak ya? Jadi udah terakhir. Jadi ya rasa senang, bangga, haru juga pasti ya. Ya namanya selalu berpelampingan ya, ada ketemu pasti ada pisah. Tapi saya harap setelah ini hubungan silaturahmi kita juga. Ya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas
bimbingan ya, arahannya. Dan selama program guru pendamping kepada saya, hal positif selalu saya dapatkan dari ibu, ya, arahan-arahan ibu. Terima kasih banyak bu. Itu saya bu, saya nggak banyak, cuma rasa terima kasih, rasa syukur yang ingin saya sampaikan. Amin. Terima kasih. Saya juga mohon maaf ya Pak ya, mungkin selama pendampingan itu selalu mengganggu baik itu ruang, waktu. Saya terkadang nggak enak setiap itu ke sini, bapak sekolah di mana ya takutnya ini gitu kan ya. Tapi ya tentunya yang kita harapkan semuanya itu tidak mengganggu aktivitas yang seperti biasa, harus dilakukan seperti itu. Intinya sih terima kasih juga atas ruang waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf kiranya ada sesuatu yang kurang berkenan, dan salam buat teman-teman yang mungkin sudah terlibat dalam kegiatan CKP Bapak di angkatan 9 ini, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kepala sekolah yang juga sudah mensupport, mendoakan dan memfasilitasi kita dengan pendidikan ya Pak ya. Baik, demikianlah PI ke-6 dengan Pak Ahmad Khairul Anfal. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, dan ilmu yang sudah kita dapat berkenan bagi kita semuanya. Sukses. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.